Halo para penonton motor streamer di seluruh penjuru dunia, gimana kabarnya? Semoga yang nonton sehat selalu dan yang paling utama jangan lupa bahagia. Nah, di hari Kamis ini gue dan kru gue diundang untuk menghadiri test ride the new Vespa Electrica. Nah, Vespa Electrica sendiri ini sudah masuk ke Indo tuh pada tanggal 8 Agustus, kemudian diperkenalkan pada hari kedua Gaikindo Indonesia International Auto Show 2023 kemarin. Ini dia Vespa Electrica. Sebenarnya sih kalau gue melihat Vespa ini tuh basicnya sih kalau gue lihat sih seperti Vespa Primavera. Cuman is okay, ya ini di versi listriknya lah, di elektrifikasinya. Sebenarnya agak kecewa dengan warnanya sih gue, dan kebetulan yang masuk di sini tuh varian warnanya itu cuman ini doang. Jadi gue agak gimana gitu. Jadi tuh literally cuman warna gini doang. Apa sih ini warna abu-abu ya Pak ini ya? Warna abu-abu, terus udah tambah garis biru-biru sebagai simbol bahwa ini motor listrik. Well, kalau berbicara desain sih seperti pada umumnya ya Vespa ya, yang kita tahu Vespa zaman sekarang kan ya bentuknya ya sudah jauh beda seperti ini. Oke, untuk berat motor ini sudah include bersama baterai, ini beratnya 130 kg. Menurut Bapak 130 kg itu beratnya ideal apa keberatan Pak untuk ideal lah ya? Besi. Vespa. Betul ya. Kalau penyok tuh servisnya itu Pak di Ketok Magic. Oke, dan Vespa ini sendiri, dia sudah baterai tanam, berarti bukan baterai yang swap up seperti motor listrik lainnya. Jadi itu dia benar-benar di casnya itu mesti plug in gitu Bapak-bapak. Well, kalau kita melihat secara desain sih ya Vespa lah, gue sih. Oke, untuk voltase baterainya sendiri dia ini sebesar 48 volt, dan kapasitas baterainya ini dia tuh 86 Ah. Menurut gue sih ini cukup ideal untuk dipakai di area perkotaan saja, jangan dibawa touring. Karena kalau dibawa touring yang kita tahu SPKL itu belum memadai. Cuman kalau Anda mau nekat sih ya nggak apa-apa lah. Ya andai kita bisa melihat secara lebih dekat, cuman nanti kita akan ada sesi test ride-nya. Oh ya, gue lupa berbicara soal ban. Dia ban depannya itu 110 dan ban belakang 120. Dan seperti biasa Vespa sudah cakram ya Pak. Oke, untuk harga untuk Vespa Electrica ini sebenarnya sih ini motor tuh sudah target marketnya tuh segmented sendiri gitu Pak. Ini harga 198 juta, bulatkan aja menjadi 200. Dengan 200 juta mungkin untuk kaum mending pasti akan bilang mending gue beli mobil second, mending gue beli mobil ATA apa, mending gue beli motor yang lain. Tapi emang benar-benar tadi gue udah ngomong orang PR itu udah beberapa orang yang udah mau ini apa? Udah SPK ya? Udah mau SPK, ada bener. Dan ini langsung dari Italia ya Pak? Langsung, dia itu CBU dari Italia. CBU itu completely build up, bukan Cikarang build up nih. Bercandanya emang kadang adabnya nol. Untuk posisi duduk sepertinya sih nggak jauh berbeda dengan Vespa Primavera ya? Iya, tidak jauh berbeda lah. Hanya, oh iya, gue lupa kasih tahu dia itu nggak ada standar sampingnya Pak. Standar samping, jadi kayak ini ya? Langsung standar 2 dia. Iya, jadi kayak ini, kayak Vespa dulu. Vespa dulu tuh nggak ada standar 2, nggak ada standar sampingnya, langsung standar 2. Betul. Dan kalau kita ketok bodinya, besi. Plastik nih, oh ini buat dashboardnya. Besi everywhere man. Sebenarnya kalau Vespa gue kalau ada ditanam rice cooker begini, gue nggak rice cooker ditanam tas taban ini, sebenarnya gue agak kurang suka sih. Dan dia untuk ngecasnya itu ada di balik jok ini Pak dia Pak. Jadi nanti harus dibuka dulu ya. Jadi tempat bensin jadi buat ngecas. Betul, tempat bensin ada kabelnya bisa keluar gitu Pak. Dan tentunya panel instrumennya sudah digital karena ini motor listrik, masa ya nggak digital. Udah ada lampu pass beam jauh, sen kiri kanan, klakson, kill switch. Ini ada buat kontrol di layar digitalnya, dan ya udah seperti itu aja. Dan dia mode drivingnya itu ada 3 Pak. Apa aja tuh? Yang pertama tuh yang biasa, yang kedua yang power untuk ngebut, dan ketiga untuk reverse Pak. Dia tuh ada gigi mundur ya. Iya, sama seperti motor mungkin kayak Alfa dan kawan-kawannya Pak begitu. Dan spion menurut gua kalau kita melihat spion ini, spionnya lebar banget ya. Masih bawaan Primavera. Iya, Primavera spionnya gak segitu. Lebar banget. Cuman untuk kalau menurut gue sih gue ngeliat sumbu ini sih agak pendek ya dia ya. Iya nggak sih Pak? Pendek gimana? Sebenarnya ini bodi masih pakai bodi Primavera Pak. Kalau kata teman-teman wartawan sih katanya sumbu ini agak pendek gitu Pak. Sumbu roda? Iya, sumbu roda itu agak pendek katanya Pak. Mungkin karena dia kan nggak butuh mesin, jadi dia lebih ringkas. Jadi berat baterainya sendiri itu 25 kg, tapi berat motornya itu 130 sudah memberatnya. Berarti kalau tanpa baterai 130 kurang 25 berarti 105 kg tanpa baterai. Oke, untuk ban depannya sendiri dia itu berukuran 110 dan ban belakangnya itu 120, dan ban yang sudah cakram tuh hanya ban depannya saja. Kemudian untuk waktu pengecasan Vespa Electrica ini memakan waktu sekitar 4 jam, dan 4 jam itu menurut gue waktu yang cukup
ya cukup standar lah untuk motor listrik ya. Dan untuk torsi sendiri dia itu torsinya sebesar 200 Nm. Jadi kalau gue melihat angka ini sih, motor ini sih yang jelas tuh ada larinya ada. Pasti ini kalau kita test ride dan kita test ride itu jadi areanya tuh bisa keluar, jadi kayak bakal asik sih test ride aja. Oke, salah satu hal yang gue gak suka dalam Vespa Elettrica ini adalah di bagian sini nih. Dia itu belum keyless, jadi aduh pokoknya susah dicabut lah. Ya jadi gue agak kecewa aja dengan harga 198 juta, kenapa tuh belum keyless ya. Mungkin kalau dengan harga segitu harusnya mungkin udah listrik, ada baiknya tuh. Kalah sama Vario. Iya, kalah sama Vario. Aduh, cuman ini oke lah, nggak apa-apa. Ya, penasaran test ride-nya gimana? Nih bentar lagi kita tes lagi, motor lagi dicas. Ya, ini dia Vespa Elettrica. Menurut gua ini motor yang sangat fun to drive. Cocok dipakai untuk di ibu kota dan cocok dipakai untuk kegiatan sehari-hari seperti ngantor dan ngampus ataupun sekolah. Dengan mode eco, motor ini juga ada larinya ketika digaspol. Sedangkan pada mode power, wah, ini jantung rasanya ketinggalan saat digas tadi. Well, ini merupakan motor listrik favorit gue kedua setelah Alfa Servo. Well, ini dia first impresi gue terhadap Vespa Elettrica yang baru saja di launching di Gias 2023. Oh, ada suaranya ya, ada mobil ya. Oke, ini dia tadi kita belum lihat bagian jok dalamnya ini. Jadi di sini tuh harusnya tangki bensin. Namun kalau karena listrik ini menjadi ini deh, power ini. Nah ini kata info tadi orang Vespanya sebentar, demi ampun, demi antum belang. Susah ya? Biar tadi masuknya nggak pas. Ya pokoknya ini bisa keluar, ini tuh bisa keluar dan ini memiliki panjang sekitar 3 meter. Dan kemudian ini tuh ada apa? Converter ya. Jadi kita tinggal colok, dah. Plug and play, bukan paksa empat sudah. Oke, ini kita masukin. Hah? Oh itu tutup ya, lupa. Kita tutup. Coba direkam nih. Ini intronya keren ini keren. Nah, ini kan mati, kita nyalain. Sebentar, loadingnya lama. Futuristik sekali. Jadi dia ada 3 mode. Yang pertama tuh mode eco, mode power, dan yang terakhir tuh mode reverse, sama seperti pada motor listrik lainnya seperti Alfa. Oke, tadi barusan kita udah test ride Vespa listrik ini. Benar-benar motor ini pertama fun to drive. Tadi dibawa ngebut oke, dibawa miring-miring dikit juga oke. Nah ini ada satu pertanyaan yang kira-kira. Enak, aku yang nanya Mas dulu, enak nggak? Jempol 2 sini enak banget. Tapi kamu tadi nyobain kan motor Vespa Elettrica ini kan ada 2 mode. Oh iya, mode power sama mode biasa. Mode eco. Kamu bisa bedain mode power sama eco-nya nggak? Bisa. Terasa di kalau eco tuh kalau kita tarik dikit dia itu agak tenaga itu agak kurang, cuman ketika berubah di power tuh langsung jos. Oke, mungkin pertanyaan satu aja sih pertanyaannya, kira-kira ada nggak perawatan khusus dalam motor ini? Soalnya ini kan yang kita tahu motor ini listrik dan ini CBU dari Italia yang pasti kalau perawatan udah pasti lumayan mahal lah ya. Jadi kalau perawatan servis ke bengkelnya yang pasti kita bisa memastikan kalian bisa servis ke dealer Motoplex 4 brand kami yang ada di Jakarta, sampai saat ini ada di Jakarta, di Semarang, Surabaya, Jogja, Bali, dan Medan. Jadi kalian bisa datang ke dealer kita dan servis di sana. Jadi kita semua udah siap untuk spare parts-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya ngerawat motor ini yang paling sederhana adalah memastikan kalian melihat indikasi yang ada di layar TFT di motor ini. Jika kalau misalnya ada tulisan service, berarti kan harus bawa ke bengkel. Itu paling penting, basic banget. Ya. Betul. Yang paling penting juga adalah menjaga bahwa kan kalau teman-teman naik bawa Vespa Elettrica ini kan misalnya jalannya kotor, yang paling penting adalah menjaga merawat saat melakukan pencucian. Karena kan ini kan banyak mesin-mesin elektrik di bawah ini kan di bawah situ. Kemudian jadi jangan melakukan
penyemprotan dalam tekanan yang tinggi. Oh jadi cucinya tuh juga nggak boleh asal Betul, berarti ya, cucinya mesti. udah asal, nggak bisa disemprot Nggak dari bisa bawah, yang semprot yang kenceng gitu betul. ya. Karena kalau Oke, enggak sayang, oke. karena walaupun memang kita memang punya garansi terhadap motor ini ataupun terhadap baterainya ya, tapi kan kalau tidak dirawat kan garansi itu kan jadinya Iya. hilang gitu Sia-sia. kan, sia-sia. Jadi paling penting adalah itu nggak boleh tekanan tinggi. Terus kalau misalnya ada banjir sebaiknya dihindari karena memang bukan kita nggak bisa kena air, tapi kan genangan air aja yang itu kita bisa. Tapi karena kan di bawahnya banyak listrik kan, Iya, jadi komponen aku listrik, rasa ya. sih nggak ada juga orang yang bawa Vespa Electrica ke tempat banjir ya kan. Orang bodoh itu. Oke, satu lagi mungkin. Kalau andai kata ada konsumen pesan, itu dia bisa di dealer Vespa mana aja? Kalau ada diantaranya kapan teman-teman yang kira-kira? tertarik untuk memiliki Vespa ini dalam quantity yang terbatas, jadi segera datang ke dealer Oh, kami. terbatas Jadi Oke. bukan tidak banyak, jadi Berarti nggak kayak juga sangat GTS, terbatas. Betul, Primavera bukan gitu-gitu reguler berarti produk ya, kita, ya, oke. ini sangat spesial. Kemudian ada di dealer 4 brand kita di Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya, dan Bali dan Medan. Bisa datang ke sana, langsung barangnya sudah ada. Itu Diantar? sih yang paling penting, langsung udah harus inden gitu. Oh, nggak harus langsung bisa diantar. Betul. Oke. Terima kasih Mbak Ayu waktunya. Makasih juga waktu Iya. test ride-nya ya. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman bisa test ride, kalau itu yang paling penting. Oh, iya, Karena kalau benar. test ride bisa rasain, Iya. Vespanya enak banget. Enak. Vespa Fun to drive tadi sih. Iya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya. Thank you ya Mbak Ayu. Thank you.